Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairia dengan NIM 070206200058. Di sini saya dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2 yang diampu oleh Bapak Syaifullah Yazid yang berjudulkan tentang pesantren dan afiliasinya pada tarekat. Untuk materi yang pertama, yakni tentang awal mula tarekat muncul di pesantren. Pada mulanya, organisasi tarekat ini muncul di daratan Timur Tengah. Setelah itu menyebar ke seluruh pelosok dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Wacana tarekat di Indonesia erat kaitannya dengan wacana masuknya Islam ke Indonesia. Menurut beberapa pendapat, di antaranya disebutkan oleh Aryuda Mardi Azro bahwa Islam masuk ke Indonesia atau Nusantara dibawa oleh para sufi yang gencar mengadakan pengembaraan, terutama sejak abad ke-13. Setelah keruntuhan Baghdad atas Mongolia, para sufi pengembara waktu itu memainkan peran yang cukup penting dalam memelihara keutuhan dunia muslim dengan menghadapi tantangan kecenderungan mengepingan kawasan-kawasan kekhalifahan ke dalam wilayah-wilayah Arab, Persia, dan Turki. Pada masa ini, tarekat sufi secara bertahap menjadi institusi yang stabil dan disiplin dan mengembangkan afiliasi dengan kelompok-kelompok dagang dan kerajinan tangan yang turut membentuk masyarakat urban. Untuk yang selanjutnya, dikatakan bahwa tarekat pada mulanya mendapatkan tempat di kalangan istana, kemudian secara pelan-pelan mulai merembes ke kalangan masyarakat awam. Menjelang abad ke-18, berbagai macam bentuk tarekat telah mulai tersebar di Nusantara ini. Kejadian tersebut dikarenakan murid-murid yang belajar di Haramain mulai kembali ke tanah air dan mengajarkan tarekat pernah dipelajarinya selama di sana. Di antara tarekat-tarekat itu adalah tarekat Syatariyah, tarekat Naksabandiyah, tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah, tarekat Syadiliyah, tarekat Samaniyah, dan tarekat Tijaniyah, dan tarekat Kubrawiyah. Secara singkat, tarekat-tarekat tersebut memiliki tokoh utama atau tokoh pencetusnya, di antaranya yakni tarekat Syatariyah yang dibawa oleh Syekh Abdullah Asy-Syatari. Kemudian tarekat Qadiriyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian tarekat Syadiliyah adalah tarekat yang dinisbatkan kepada Syekh Abu Al-Hasan Al-Syadili dari Maroko. Kemudian tarekat Naksabandiyah dengan mengambil nama dari syekh terbesar yaitu Syekh Bahauddin Sakban dari Bukhara. Kemudian tarekat Tijaniyah merupakan tarekat yang didirikan oleh Syekh Abbas Ahmad Ibnu Al-Tijani Al-Jazair. Kemudian tarekat Qadiriyah wa Naksabandiyah didirikan oleh Ahmad Khatib Al-Sambasi yang merupakan penggabungan dari tarekat Qadiriyah dan tarekat Naksabandiyah. Kemudian tarekat Kubrawiyah adalah tarekat yang didirikan oleh Najmuji Kubro. Kemudian yang terakhir yaitu tarekat Samaniyah adalah yang didirikan oleh Muhammad Saman dari Madinah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu hubungan tarekat dengan kiai. Dalam melihat konteks hubungan tarekat dan kiai, pesantren menjadi elemen penting. Perlu diketahui bahwa pesantren merupakan salah satu tradisi agung atau great tradition di Indonesia. Kemunculan pesantren itu disinyalir sebagai usaha untuk mentransmisikan keilmuan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama beberapa abad silam. Selain itu, menjadi pusat
pengajaran keilmuan Islam, pesantren juga menjadi pusat gerakan tasawuf. Dalam hal ini seperti tarekat ya. Menurut seorang tokoh mengatakan sebenarnya yang menjadi landasan pengajaran tarekat di pesantren adalah ajaran-ajaran Nabi sendiri, terutama tentang 3 pilar, yakni Islam, iman, ihsan. Orang yang telah mengakui Islam sebagai agamanya disebut muslim. Tetapi belum tentu muslim itu mukmin kecuali setelah disertai dengan keimanan. Sebab iman merupakan ketaatan dan keterikatan secara terus-menerus dengan Tuhan. Untuk yang selanjutnya yakni tentang hubungan dan keterikatan antara pesantren dan tarekat. Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang khas Indonesia karena berbagai lembaga pendidikan keagamaan termasuk Konako dan lain sebagainya di Timur Tengah, India, dan Afrika Utara, pertumbuhannya amat sangat tergantung dari pemerintahan dan rezim yang berkuasa. Sementara pada pesantren yang ada di Indonesia, hampir kesemuanya atas swadaya masyarakat sendiri. Oleh karenanya seringkali bersifat independen terhadap kekuasaan. Setidaknya hal itu dibuktikan melalui catatan-catatan sejarah berdirinya berbagai pesantren di Indonesia. Indonesia dikenal dengan nama kiai di dalam Jawa. Maksudnya untuk penyebutan mursyidnya ya. Kalau di Jawa itu disebut kiai, kalau di Sumatera itu disebut buya, kalau di Lombok itu disebut tuan guru, kalau di daerah Jawa Barat itu dipanggil ajengan. Di samping tersebut, keduanya juga memiliki kesamaan pada pola kehidupan kolektif antara mursyid dan murid, dengan kiai dan santri yang hidup di dalam satu atap, yaitu pesantren. Dengan cara demikian ini, kiai akan mudah mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan sekaligus juga menjadi pembimbing pertumbuhan ilmu-ilmu rohaniyah pada santri untuk pada waktu akan diijazahkan dan dikembalikan kepada masyarakat. Bimbingan atas pertumbuhan rohaniyah santri inilah yang biasanya dilakukan untuk melakukan jalan tarekat, yang kemudian para kiai sendirilah yang tampil menjadi mursyid, yang membimbing ketika di pesantren gitu. Akan tetapi, sebelumnya tarekat di awal perkembangannya di Indonesia ini memang mendapat sokongan penuh dari penguasa. Dan dari dukungan penguasa saat itulah tarekat kemudian bisa menyebar secara masif di tengah-tengah masyarakat. Karena pada masa sebelumnya, para mursyid memiliki jabatan-jabatan politik di kerajaan di Nusantara atau Indonesia ya, dan hidupnya di lingkungan istana kerajaan saat itu. Kemudian pada periode selanjutnya, barulah para mursyid hidup di lingkungan pesantren dengan figur mursyid kemudian digantikan oleh seorang kiai yang mengasuh pondok pesantren. Hal tersebut demikian terjadi pada menjelang abad ke-19. Ke-18, maaf ya, ke-18. Ketika berbagai macam bentuk tarekat telah mulai tersebar di Nusantara atau di Indonesia, disebabkan oleh para murid-murid yang belajar di Haramain mulai kembali ke tanah air dan mengajarkan tarekatnya kepada santri-santri yang ada di pesantren tersebut. Untuk selanjutnya, karena bagaimanapun di dalam pesantren memiliki infrastruktur yang cukup bagi pertumbuhan dan pendidikan tarekat, seperti pondok, masjid, santri, kiai, dan kitab-kitab yang dikaji. Yang mana tidak lain, infrastruktur ini adalah pilar-pilar penyangga pesantren dan tarekat yang membuat semakin tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian, institusi pesantren juga jelas perbedaannya dengan pendidikan agama lainnya seperti madrasah dan sekolah. Hal ini disebabkan bahwa di dalam pesantren jelas bahwa para murid atau santri hidup dan menetap di pondok dalam kurun beberapa waktu. Pilar pertama yakni pondok ialah jantung dari pesantren ini. Pesantren tersebut ya. Karena bagaimanapun di pondoklah para santri saling berinteraksi, berkomunikasi dengan kiai sebagai pengasuh, pendidik, dan pengajar, belajar mengaji kitab-kitab
yang ada di pondok tersebut dengan bersama-sama. Dan hal tersebut inilah kiai dapat menjaga dan membimbing spiritualitas santrinya, seperti pada tarekat di mana proses meningkatkan spiritualitas muridnya digaga dan dibimbing oleh mursyid sendiri. Akan tetapi tidak semua pesantren mengajarkan tarekat ya, karena pendidikan yang berbasis tarekat lazimnya diajarkan di pesantren-pesantren yang bercorak tradisional ya, dan tidak diajarkan pada pesantren modern. Karena di Indonesia ini banyak pondok pesantren yang menggunakan tradisional dengan tarekat-tarekat tersebut, kalau ada juga yang menggunakan sistem modern. Sistem modern itu lebih berkembang tanpa menggunakan sistem tarekat-tarekat tersebut. Sementara itu, kiai juga menjadi mursyid tarekat. Karena untuk mencapai derajat mursyid, tidak cukup hanya seseorang memiliki kecakapan intelektualitas, keluhuran budi, dan memiliki nasab keilmuan dengan syekh. Namun, menjadi seorang mursyid juga dibutuhkan pengakuan yang bersifat lahir dan batin. Jadi, untuk menjadi mursyid tarekat itu harus benar-benar punya pengalaman, punya ilmu yang lebih tinggi begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada salah kata atau kurangnya materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.